terdapat batu nisan yang nembus ke pohon, guys. Nah, di sini kita bisa lihat ini tuh dulunya batu nisan yang lama tuh kan direnovasi. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini adalah makam Ki Hajar Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman. Yaitu dia adalah guru dari Pangeran Jakarta atau Pangeran Jayakarta gitu kan. Nah, semasa Pangeran Jayakarta itu dia tuh diajarin ini sama beliau ini, sama Ki Hajar Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman. Makamnya itu berada di depan pelataran tempat makam Pangeran Jayakarta. Kami dari Semangat, Pak. Kami dapat tugas dari guru sejarah kami untuk mendokumentasikan sekaligus mencari sejarah dari makam Pangeran Jayakarta sekaligus masjidnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal kami sampaikan. Pertama itu, apa sih Pak yang melatar belakangi pembangunan masjid ini? Oh gitu. Ya. Masjid ini yang buat adalah Pangeran Jayakarta. Dibuat masjid ini pada abad 16 ke 19. Abad 16 ke 19. Yang ujung yang tengahnya, tiang tengahnya itu. Nah, makam Pangeran Jakarta itu dulu benteng pertamanya di sana, di Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa di Priuk sana, di pasar ikan ke sana, ya. Situ. Namanya Gedung Panjang. Panjang itu di situ dulu markas itu. Benteng pertahanan untuk melawan Belanda di sana dulu. Nah, terus dia pindah kemari, semuanya dengan pasukannya. Terus dia tinggal di sini, buatlah masjid di sini. Dibuat masjidnya itu pada abad 16 ke 19. Nah, Pangeran Jakarta itu yang ngasih nama Jakarta adalah Pangeran Jakarta. Iya, Jakarta itu Jayakarta, bukan Jakarta, Jayakarta. Namanya bukan Jakarta, Jayakarta. Jayakarta itu ada artinya, Jakarta itu adalah artinya kemenangan yang nyata, kemenangan yang sempurna, arti Jayakarta. Dia ngambil dari Al-Quran, dari surat Al-Fatih. Asal kata dari Jakarta itu ngambil dari surat Al-Fatih, dari Fathah Mubina, kemenangan yang nyata. Kapan pembangunan makam Jayakarta? Jakarta itu Pangeran Jakarta itu di makam di sini, ini pertama kali Pangeran Jakarta itu tadi 1619. Masjidnya itu dibuat ini setelah sama Pangeran Sogieri, generasi kedua Pangeran Sogieri. Pangeran Jakarta itu abad 1619. Dia datang ke sini 1527. Enggak, udah saya tuh udah dijawab semua tadi. Oh, bisa Davin dulu. Kan Bapak udah ngejelasin segala sejarahnya dari awalnya masjid Jayakarta dari makamnya. Sekarang pembangunan dan perbaikan untuk masjid dan makam Jayakarta ini bagaimana ya Pak? Jadi ini kan udah ditangani sama Museum Purbakala. Jadi sedikit banyaknya dari Museum Purbakala itu melestarikan dan menjaganya juga. Kalau ada apa-apa ya dibantu juga, kan dari gubernurnya, terus dari pangdamnya. Gubernur kalau mau ulang tahun di sini dulu, terus pangdam juga di sini dulu, terus dari tentara-tentaranya semuanya. Dan kepolisian juga di sini dulu ulang tahunnya, karena dia pakai semuanya. Polisi itu kan ada lambang di sini yang bunga tuh. Nah itu namanya lambang bunga Wijaya Kusuma itu. Kalau dari pangdamnya namanya Jayakarta, ini kan ada tuh lambang tentara Jayakarta. Ya Pak, baik Pak.
mendeklarasi masjid di sini? Saya keturunannya, saya keturunan yang ke-13. Oh, berarti kita langsung dari sumbernya ya Pak ya? Langsung dari sini. Iya, keturunannya. Kalau bukan keturunannya nggak bisa. Iya. Hanya makam di depan Kalau depan bukan aja. keturunan nggak bisa. Nggak bisa. Hanya makam nggak boleh di depan aja. Ada 5 makam ya Pak. Kan 3 terjejer di bawah belakang, habis itu 2 lagi di depan. Kalau boleh tahu yang 2 di depan itu siapa ya? Yang pertama Pangeran Jayakarta Ujung, yang kedua putranya, yang ketiga cucunya. Nah yang ini adalah masih keluarga Pangeran Jakarta juga. Ini Pangeran Sogeri. Pangeran Sogeri itu anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, tamu kita ya. Nah, Pangeran Jakarta kakeknya di sana di kota, namanya Tuh Bagus Angke. Ada juga di sana Pangeran Wijaya Kusuma, itu orang tuanya Pangeran Jakarta. Oh iya Pak, saya tadi kan sempat melihat-lihat beberapa makam juga. Itu ada makam yang cuma dari batu aja, nggak ada namanya. Itu udah lama banget berarti ya Pak ya? Bukan udah lama banget, dia nggak mau dikasih nama, hanya keturunannya yang tahu. Oh, oke. Nah sekarang orang dikasih nama, orang-orang sekarang dikasih nama, dijarahin enggak? Iya, Hah? banyak sih yang kayak gitu. Lah iya banyak, kamu kakek kamu jarang nggak? Jarah Pak kasihnya. Alhamdulillah. Hah? Siapa nama kakeknya? Hasan Basri. Hah? Hasan Basri. Bapak, nama bapak siapa? Nama bapak saya Nah. Muhammad Rusan Amru Bin bin Zainal Arif bin Tadi Abdul Qadir. tadi Hasan Basri siapa? Hasan Basri itu kakek saya. Iya kan anaknya bapak, Enggak, bapaknya enggak, bapak. Dari mama. Jadi dari mama itu jatuhnya kakek Uyut. Hah? Itu jatuhnya kakek Uyut. Kalau yang dari bapak saya Zainal Arifin. Zainal Arifin. Iya. Terus Zainal Arifin nggak ada lagi, saya nggak kenal. Oh, kalau itu silsilah sih belum dikasih tahu, soalnya papa saya yang tahu semua itu. Saya Nah, itu. masih belum diturunin. Nah kalau gitu nanya, kalau suka biasain baca kirim Fatihah, nanya. Nanti begitu pas mau giliran mau baca kirim Fatihah, nanya, orang tua udah nggak ada, mati obor nanti. Kalau itu saya diajarinnya sih bulan bin bulan sih Pak. Nah, Bulan bin bulan sih Pak. Saya diajarinnya. jangan pulang bin pulang, Iya, jangan yang jelas pulang bin pulang, jangan harus jelas. ya, saya bakal itu penasaran juga sih sama silsilah keluarga saya. Iya, artinya begini, pertama ya, kalau pengen hidupnya berkah, kepengen maju, cita-cita kita kepengen artinya Allah kabulin, sering doain orang tua, walaupun masih ada, jangan sakitin orang tua, jangan sakitin orang tua, sering doain orang tua, sesusah apapun kita, udah telannya sendiri, kasih muka bahagia sama orang tua. Nanti orang tua, ya Allah saya senang amat ya pada itu doa bukan? Oh, ya. Doa dari hati. Terus kakek kita kirimin Fatihah. Kita punya guru ngaji, siapa nih guru ngaji kita nih? Kirimin Fatihah guru ngaji kita, karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita nggak dikasih cahaya, kita nggak bisa jalan. Gelap. Pokoknya intinya orang tua, guru harus kirim pada itu, karena Allah sendiri yang menciptakannya. Kalau kita durhaka sama orang tua, nggak kirim pada orang tua, kata Allah apa? Ridhonya aku tergantung pada orang tuamu. Allah yang menciptakan tuh. Ya, Ridhonya aku tergantung pada orang tuamu. Kalau kepengen dapat ridho, udah orang tua aja. Jangan sakitin, jangan, apalagi dibentakkan, jangan. Orang tua jangan. Nanti kita akan jadi orang tua juga. Nanti begitu kita jadi orang tua, waktu kita saat ngelawan orang tua, baru kita ingat, oh dulu, nah baru sedih. Nah, selanjutnya di dalam masjid ini terdapat 4 pilar gitu, namanya 4 pilar Soko Guru. Nah, ini tuh pilar-pilar yang masih bertahan dari awal pembangunan sampai sekarang gitu kan, yang mempertahankan bangunan ini. Nah, selanjutnya ini yang di zoom ini terdapat kayak serang lebah gitu. Nah, ini kayak peninggalan dari Pangeran Jakarta itu sendiri. oke. Sekian dari kelompok sejarah 4 tentang makam dan masjid Jakarta. See you in the next